Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM D022332. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman web, yaitu yang pertama menjelaskan fungsi meta, yang kedua fungsi charset, yang ketiga fungsi UTF garis 8 pada contoh 02. Yang pertama meta. Meta memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mendefinisikan charset, yang kedua pengaturan viewport atau dapat digunakan untuk mengontrol tampilan halaman di berbagai perangkat. Kemudian yang ketiga pengoptimalan SEO atau search engine optimization. Kemudian yang keempat instruksi kepada browser atau control instruction. Kemudian yang kelima author dan hak cipta. Kemudian yang keenam kendali change. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi charset. Fungsi charset adalah untuk menentukan karakter encoding yang digunakan oleh halaman web. Kemudian yang ketiga fungsi UTF garis 8. UTF garis 8 dapat menampilkan karakter khusus seperti huruf dengan aksen, simbol, atau karakter dari bahasa non-Latin dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan perbedaan memberi TH saja dengan menambahkan scope cool padahal sama saja bisa berjalan. Kemudian apa gunanya T-hit dan T-body kalau tidak dipakai pada contoh nomor 04. Scope cool pada TH tidak secara visual memengaruhi tampilan, tetapi sangat penting untuk aksesibilitas dan semantik dalam tabel. Kemudian T-hit dan T-body sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat berguna untuk memberikan struktur yang lebih jelas, aksesibilitas yang lebih baik, dan pengelompokan konten yang lebih terorganisir dalam tabel. Kemudian menggeser tabel input agar menyesuaikan dari panjang forumnya yang berada pada contoh 10. Nah, untuk menggeser garis pada forum, kita hanya perlu menambahkan style CSS dari baris ke 8 sampai baris ke 32 ini. Ini berguna untuk mengatur panjang forum, memaksimalkan lebar forum, menyesuaikan input lebar forum, dan menghitung padding dalam lebar. Kemudian menjelaskan kegunaan diberi ditandai atau diberi ID header, kemudian ditutup lagi, apa pengaruhnya jika tidak memakai div pada contoh nomor 12. Baik, atribut ID memungkinkan elemen div untuk ditargetkan oleh CSS dan JavaScript. Kemudian div tanpa div dengan ID, mengatur gaya atau mengelola elemen-elemen tersebut akan sulit karena Anda harus menargetkan setiap elemen secara individual. Kemudian saya akan menjelaskan ada 3 tugas lagi. Saya akan menjelaskannya secara baris per baris. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tugas yang pertama secara baris per baris. Nah, baris pertama ini atau doctype HTML, baris ini memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Kemudian baris kedua HTML
lang ID. Baris ini memulai dokumen HTML dan menentukan bahasa sebagai bahasa atau bahasa ID. Kemudian yang ketiga, baris ketiga ini memulai bagian kepala dokumen HTML yang berisi metadata tentang dokumen. Kemudian baris keempat, baris ini menentukan pengkodean karakter dengan dokumen yang adalah UTF-8. Kemudian baris kelima, baris ini mengatur pengaturan viewport untuk perangkat mobile sehingga halaman skalanya sesuai. Kemudian baris yang keenam, baris ini menentukan halaman judul yang muncul di bila judul browser dan hasil pencarian mesin pencari. Kemudian baris ketujuh, baris ini mengakhiri kepala bagian dokumen HTML. Kemudian baris ke-8, baris ini memulai bagian badan dokumen HTML yang berisi konten halaman. Kemudian baris ke-9, baris ini membuat elemen judul atau H1 atau heading 1 dengan teks selamat datang di HTML. Kemudian baris ke-10, baris ini adalah baris untuk membuat elemen paragraf atau P dengan teks ini adalah paragraf di halaman HTML. Kemudian pada baris ke-12, baris ini membuat teks elemen dengan judul H2 atau heading 2 dengan teks daftar. Kemudian baris ke-13, baris ini memulai elemen daftar yang tidak berurutan. Kemudian dari baris 14 sampai 16, baris ini membuat elemen daftar atau li dengan teks pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pada baris ke-17, baris ini mengakhiri elemen daftar yang tidak berurutan. Kemudian pada baris ke-18, baris ini mengakhiri badan dokumen HTML. Kemudian pada baris ke-19, baris ini mengakhiri dokumen HTML. Kemudian lanjut ke tugas latihan 1 nomor 2. Karena di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan tadi ada baris yang saya sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi baris yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi langsung saja saya akan langsung pada baris ke-9. Baris ke-9, baris ini membuat elemen judul dengan atau H1 atau heading 1 dengan teks daftar informasi. Kemudian pada baris ke-10, baris ini membuat elemen tabel dengan border yang tebalnya 1 pixel. Kemudian pada baris ke-11, tabel ini memulai bagian baris ini memulai bagian kepala tabel yang berisi judul-judul kolom. Kemudian pada baris ke-12, baris ini memulai baris tabel. Kemudian pada baris ke-13,
baris ke-13 sampai ke 13 sampai 15. Baris ini membuat elemen judul kolom dengan TH dengan masing-masing teks yaitu yang pertama nama, kemudian yang kedua usia, kemudian yang ketiga alamat. Kemudian pada baris ke-16, baris ini mengakhiri baris tabel. Kemudian pada baris ke-17, baris ini mengakhiri bagian kepala tabel. Kemudian pada baris ke-18, baris ini memulai bagian badan tabel yang berisi isi tabel. Kemudian pada baris ke-19, baris ini memulai baris tabel. Kemudian pada baris ke-20 sampai baris ke-22, baris ini membuat elemen isi tabel dengan teks masing-masing, yaitu baris yang ke-20 memiliki teks Melisa, kemudian baris ke-21 18, kemudian baris ke-22 Mamasa. Kemudian pada baris ke-23, baris ini mengakhiri baris tabel. Kemudian pada baris ke-24, baris ini mengakhiri bagian badan tabel. Kemudian pada baris ke-25, baris ini mengakhiri elemen tabel. Kemudian pada baris ke-26, baris ini mengakhiri bagian badan dokumen HTML. Kemudian pada baris ke-27 atau baris terakhir, baris ini mengakhiri dokumen HTML. Kemudian saya akan langsung menjelaskan tugas 2 secara baris per baris. Yaitu saya langsung mulai pada baris ke-7 sampai baris ke-23. Baris ini memulai bagian gaya CSS yang mengatur tampilan halaman. CSS ini mengatur gaya untuk tabel, TH, TD, dan IMG atau image. Kemudian pada baris ke-24, baris ini mengakhiri bagian kepala dokumen HTML. Kemudian pada baris ke-25, baris ini memulai bagian badan dokumen HTML yang berisi konten halaman. Kemudian baris ke-26, baris ini memuat elemen HTML atau elemen HTML judul atau H1 atau heading 1 dengan teks tabel gambar. Kemudian pada halaman 27, baris ini membuat elemen dengan tabel. Kemudian pada baris ke-28, baris ini memulai bagian kepala tabel yang berisi judul-judul kolom. Kemudian pada baris ke-29, baris ini memulai baris tabel. Kemudian pada baris ke-30 sampai 32, baris ini membuat elemen judul kolom atau TH dengan teks masing-masing, yaitu pada baris ke-30 dengan teks nama, baris ke-31 dengan teks gambar, baris ke-32 dengan teks keterangan. Kemudian baris ke-33, baris ini mengakhiri baris tabel. Kemudian pada baris ke-34, baris ini mengakhiri bagian
kepala tabel. Kemudian pada baris ke-35 baris ini memulai dengan baris ini memulai bagian badan tabel yang berisi isi tabel. Kemudian pada baris ke-36 baris ini memulai baris tabel. Kemudian pada ke baris ke-37 sampai baris ke-39 baris ini membuat elemen isi tabel yang berisi teks masing-masing. Teks yang pada baris ke-37 memiliki teks logo, pada baris ke-39 memiliki teks ini adalah logo Universitas Sulawesi Barat. Kemudian pada baris ke-38 kita menambahkan atribut IMG, SRC ini untuk menambahkan gambar. Kemudian unsur bar.jpg ini adalah gambar, ini adalah lokasi gambar. Kemudian pada halaman ke-40 pada baris ke-40 baris ini mengakhiri baris tabel. Kemudian baris ke-41 baris ini mengakhiri bagian badan tabel. Kemudian baris ke-42 baris ini mengakhiri elemen tabel. Kemudian baris ke-43 baris ini mengakhiri bagian badan dokumen HTML. Kemudian baris yang terakhir baris ini mengakhiri dokumen HTML. Kemudian tugas yang terakhir pada baris ke-4 sampai baris ke-24 baris ini memulai bagian gaya CSS yang mengatur tampilan halaman. CSS ini mengatur gaya untuk tabel, input, select, tekstera, dan lain-lain. Kemudian pada baris ke-25 baris ini mengakhiri bagian kepala dokumen HTML. Kemudian pada baris ke-26 baris ini memulai bagian badan HTML. Kemudian baris ke-27 baris ini memulai membuat elemen tabel yang berisi beberapa baris dan kolom. Kemudian pada baris ke-28 sampai 33 baris ini membuat elemen baris dengan baris tabel dengan judul nama dan input teks untuk memasukkan nama. Kemudian pada baris ke-35 sampai baris ke-59 baris ini membuat elemen baris dengan tabel judul provinsi dan select box untuk memilih provinsi. Kemudian pada baris ke-63 sampai baris ke-71 baris ini membuat tabel dengan judul
kabupaten dan select box untuk memilih kabupaten. Kemudian pada baris ke 75 sampai baris ke 86, baris ini membuat elemen baris dengan tabel dengan judul kecamatan dan select box untuk memilih kecamatan. Kemudian pada baris ke 89 sampai baris ke 93, baris ini membuat elemen baris tabel dengan judul tanggal dan input tanggal. Kemudian pada baris ke 97 sampai baris ke 102, baris ini membuat elemen baris tabel dengan judul asal sekolah dan radio button untuk memilih asal sekolah. Kemudian pada baris ke 105 sampai 111, baris ini membuat elemen baris tabel dengan judul program studi dan checkbox untuk memilih program studi. Kemudian pada baris ke 114 sampai baris ke 118, baris ini membuat elemen baris tabel dengan judul pesan dan tekstera untuk memasukkan pesan. Kemudian pada baris ke 119 sampai baris ke 122, baris ini membuat elemen baris tabel dengan tombol submit untuk mengirimkan forum. Kemudian pada baris ke 125, baris ini mengakhiri bagian dokumen HTML. Kemudian pada baris yang terakhir, baris ini mengakhiri dokumen HTML. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.